Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang soleh dan solehah, apa kabar? Ketemu lagi dengan Science Time. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk reproduksi. Sistem reproduksi makhluk hidup pastinya berbeda-beda. Demikian pula dengan cara reproduksi makhluk hidup juga berbeda-beda. Nah, sebelum kita mulai membahas mengenai sistem reproduksi, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan informasi dari kami. Ternyata tumbuhan juga melakukan reproduksi. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan bisa melalui dua cara. Ada yang secara vegetatif atau aseksual dan ada yang secara generatif atau seksual atau bahkan dengan cara keduanya. Sistem reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Cara ini hanya melibatkan satu induk saja dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Sedangkan reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara ini melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induknya. Nah, pada video kali ini yang akan saya bahas adalah reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Apa saja sih reproduksi vegetatif itu? Yuk, kita simak. Teman-teman pasti tahu jahe dan kunyit kan? Nah, jahe dan kunyit ini merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah, yang biasa kita sebut dengan rizoma atau rimpang. Rizoma memiliki ciri-ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Pada buku rizoma, terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi, tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan induk sehingga membentuk rumpun. Nah, contoh lain pada rizoma selain jahe dan kunyit ada temulawak dan kencur. Teman-teman juga pastinya sudah tidak asing lagi dong dengan bawang merah. Salah satu tanaman yang biasa kita gunakan sebagai bumbu dapur. Nah, bawang merah ini kan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan dari bawang merah ini sebenarnya adalah daun yang berdaging. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara seperti ini disebut dengan umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging inilah yang biasa kita makan. Nah, daun ini berdaging digunakan sebagai cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku sangat rapat, sehingga setiap buku dapat tumbuh menjadi daun. Karena buku-bukunya sangat rapat, maka daun-daunnya berimpit berlapis-lapis. Daun terluar nantinya akan mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalamnya. Sedangkan di ketiak daun akan terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut dengan siung. Nah, selain bawang merah, tumbuhan lain yang berkembang biak secara umbi lapis antara lain bawang putih dan bakung. Selain umbi lapis, ada juga umbi batang. Umbi batang ini merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggembung. Dia menggembung karena
berisi cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Umbi batang ini memiliki tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Kentang dan ubi jalar merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Selanjutnya ada umbi akar. Nah, kalau umbi akar, maka bagian yang menggembung dan berisi cadangan makanannya itu adalah bagian akarnya. Bagian akar ini digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh dari umbi akar adalah singkong, bengkuang, dan dahlia. Teman-teman suka pisang? Tanaman yang buahnya banyak sekali dimanfaatkan dan dibuat menjadi berbagai jenis makanan. Daunnya juga sering digunakan untuk pembungkus makanan. Nah, pisang ini berkembang biak dengan cara bertunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contoh lain tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah tebu dan bambu. Tunas ini ternyata tidak hanya tumbuh dari ujung batang atau ketiak daun saja, tapi ada juga yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Nah, tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun ini disebut tunas adventif. Tunas adventif yang tumbuh pada daun, contohnya adalah cocor bebek. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada akar, contohnya adalah cemara, sukun, dan kesemak. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru. Sistem reproduksi vegetatif berikutnya adalah stolon atau geragi. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya, tumbuhan baru tidak lagi bergantung pada tumbuhan induknya apabila stolonnya dipotong. Tumbuhan baru ini dapat terus tumbuh. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stolon adalah arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Reproduksi vegetatif yang terakhir yaitu dengan pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku dapat berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi mengenai cara reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Jangan lupa pantengin terus channel ini ya untuk mendapatkan informasi mengenai cara reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Sampai jumpa.